Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Syukran, jazakallah khair. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz kesempatan kali ini dan seterusnya di kelas 9 ini Ustaz akan mengajarkan mata pelajaran shorof. Mata pelajaran shorof. Tentunya di kelas 8 antum sudah kenal ini shorof ya. Sudah tahu shorof ya? Habibi, coba Ustaz tanya, mana Habibi tadi? Ya, Habibi, Fahri Habibi. Apa itu shorof Habibi? Apa itu shorof? Udah pernah belajar shorof kan? Sudah, iya. Enggak tahu. Daniel, apa itu shorof? Pelajaran bahasa Arab tentang apa? Huruf dan jumlah. Pelajaran bahasa Arab yang berkaitan dengan huruf dan jumlah. Siapa yang bisa melengkapi lagi? Razan. Apa itu shorof? Tata bahasa. Bahasa apa nih? Sunda? Oh, bahasa Arab. Shorof adalah tata bahasa Arab. Yusuf, mana Yusuf tadi? Apa itu shorof Yusuf? Waktu belajar shorofnya tatap muka atau daring? Waktu daring antum belajar atau tidur? Belajar ya. Nah, insyaallah sepilih kali ya. Ya, insyaallah belajar kan? Berarti dah tahu lah. Apa itu shorof Yusuf? Nggak ingat ya? Syamil. Mana tadi Syamil? Syamil. Apa itu shorof? Senyumannya sudah memberikan jawaban, gitu ya kan? Masya Allah. Apa itu shorof Syamil? Nggak ingat ya? Fatlul. Fatlul. Apa itu shorof? Di kelas 8 shorofnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, tasrif kilat itu kan? Iya kan? Masih ingat? Tata bahasa Arab, sama seperti Razan tadi ya. Salahuddin atau siapalah. Siapa di antara antum yang bisa memberikan definisi shorof? Atau enggak usah definisi yang pas lah. Mentasrifkan. Apa itu tasrif? Siapa yang bisa? Ayo. Nggak apa-apa salah. Namanya sudah lama nggak dipelajari ya. Udah libur, hari raya, ya kan? Ayo, antum. Menyempurnakan huruf. Siapa lagi? Pasha? Enggak tahu. Ayo. Enggak tahu. Ya. Yang penting kalau ada jawabannya dapat nilai, ya kan? Walaupun
apa namanya kurang tepat. Yang jelas antum jawab. Apa yang antum ingat, antum jawab, ya. Ya. Yang berkaitan dengan tata bahasa, iya. Nahwu dan shorof itu terkait dengan tata bahasa Arab. Kemudian tentang jumlah dengan apa tadi yang antum sebutkan Daniel? Tentang jumlah dan kalimat itu juga bagian atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, gitu ya. Tadi antum apa jawab, Yusuf? Nggak tahu. Ya, jadi apa yang antum ingat sebutkan, karena sedikit banyaknya itu terkait dengan bahasa Arab. Tapi di sini Ustaz jelaskan, semoga antum ingat, shorof itu seperti yang disebutkan. Siapa nama antum tadi? Ayub. Seperti yang disebutkan Ayub tadi. Ayub udah ingat dia itu, mentasrifkan, ya kan? Apa itu tasrif? Tasrif dengan shorof itu sama, ya. Tasrif dengan shorof sama, yaitu merubah atau perubahan bentuk kata. Jadi pelajaran shorof ini kita mempelajari perubahan bentuk kata. Misalnya dari kata apa namanya ya? Misalnya kata masjidun. Masjidun ini berasal dari kata sajadah. Jadi kita mempelajari shorof itu, ya, mempelajari tasrif supaya kita tahu perubahan bentuk kata. Karena satu kata dalam bahasa Arab ini bisa berubah menjadi banyak kata, ya. Sajadah bisa berubah menjadi yasjudu, bisa berubah menjadi apa lagi? Sujudan, bisa berubah menjadi sajidun, bisa berubah usjud, ya, bisa berubah menjadi masjidun dan lain sebagainya. Dari mana kita bisa tahu ini? Dari ilmu shorof. Adapun yang tadi terkait dengan tata bahasa, yang satu lagi yang disebutkan Daniel tentang jumlah dan lain sebagainya, ada satu ilmu tata bahasa Arab yang disebut dengan nahwu. Ya, nahwu dengan shorof ini seperti kakak adik dia, ya, saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Jadi bahasa Arab itu kalau kita ingin bagi, ya, seperti setidaknya seperti inilah, ya, al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab, kita bagi menjadi ada percakapannya, ada muhadatsahnya, dan ada qawaidnya. Ya, di sekolah kita pelajari ini. Ada muhadatsah dan ada qawaidnya. Di qawaid inilah yang dibagi dua, dia menjadi ada nahwu dan shorofnya. Nahwu dan shorof. Jadi nahwu yang membahas tentang perubahan akhir kata, bisa masjidun, bisa masjidin, bisa masjidan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui perubahan akhir kata ini? Itu kita ketahui ketika kita mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ya. Mempelajari ilmu nahwu. Adapun perubahan dari kata, bentuk katanya, itu kita dapati di ilmu shorof, ya. Bisa dibedakan antara nahwu dan shorof? Bisa dibedakan? Kalau nahwu tadi apa? Nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan akhir kata, ya. Akhir katanya dirubah. Kalau shorof tadi perubahan bentuk katanya. Ini bentuk kata, dari sajada menjadi yasjudu, menjadi sajidun, menjadi sujudan, sampai dengan kata-kata yang lainnya, ya. Jadi mempelajari perubahan bentuk kata, itu disebut dengan shorof. Sampai di sini paham tentang shorof, ya. Jangan sampai lupa perbedaan antara nahwu dan shorof, ya.
Dan buku yang akan kita gunakan untuk pelajaran sorof ini adalah buku Al-Kafi. Buku Al-Kafi. Al-Kafi fi ilmi sorfi. Ya. Buku ini ada 3 jilid digabungkan, ya. Dan ada juga yang terpisahnya. Kemudian penulisnya adalah Ustadz Aceng Zakaria. Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Pernah jumpa? Belum ya? Dan beliau sudah rahimahullah sudah meninggal, baru saja meninggal bulan Juni kalau nggak salah. Kemudian penulis ini juga yang menulis kitab Nahwu, dan antum belajar kitab Nahwunya juga. Apa judul kitab Nahwu antum? Al-Muyassar, ya. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Sama penulisnya? Sama penulisnya. Ya. Inilah kitab yang akan kita gunakan. Jadi bisa dibedakan ya. Tadi antara nahwu dengan sorof bisa dibedakan. Makanya kita kita bedakan bukunya juga. Ada buku sorof dan ada buku nahwunya. Baik, silakan buka bukunya. Atau ada yang mau ditanyakan tentang buku ini? Baik, kita lanjut ke halaman yang pertama. Ustadz ingin dengar dulu bacaan seseorang, ya. Antum baca di halaman 1. Muhammad Lutfi. Mana Muhammad Lutfi? Iya, coba baca Muhammad Lutfi. Belum ada bukunya? Antum turun ke bawah, minta aja bukunya. Sama Ustadz, siapa Ustadznya? Ustadz Faris atau Ustadz Robi. Satu orang, satu persatu. Ya, setelah antum turun nanti baru yang lainnya. Yusuf udah ada bukunya? Mana bukunya? Salah bawa? Iya. Jadi jangan lupa ya, buku sorofnya yang seperti ini. Kemudian yang hijau tadi itu adalah buku nahwunya. Ya. Yang ada bukunya. Siapa tadi? Ini buku siapa? Coba baca bukunya halaman 1. Enggak, langsung di halaman 1. Bukan muqaddimahnya, halaman 1. Ilmu tasrifi. Taib, yakfika, cukup. Coba di sebelahnya Fadlul, baca ulangi sekali lagi Fadlul. Iya, dari awal. Ilmu tasrifi. Iya. Lanjut. Mislu maktubun.
Nah, itulah dia definisi apa? Tasrif atau sorof. Ilmu tasrifi, ilmu sorof atau ilmu tasrif. Apa itu definisinya? At-tasrifu lughatan, tasrif atau sorof secara bahasa maknanya adalah at-taghyiru, artinya perubahan. At-taghyiru artinya perubahan. Wastilahan, dan secara istilahnya, makna atau definisi sorof adalah tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi ini antum biasakan nanti ya. Ustadz berharap antum membiasakan diri untuk membaca bahasa Arab. Ini kan alhamdulillah bukunya sudah berbaris ya. Antum baca supaya terbiasa lisan antum. Ya, dibaca. Supaya nanti SMA antum sudah mudah, sudah siap untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i lainnya. Ya. Antum sudah kelas 9. Ya, antum sudah kelas 9, seharusnya antum sudah mulai mahir membaca bahasa Arab. Ya. Mulailah dengan yang seperti ini. Yang ada barisnya ini, biasakan aja baca terus. Ya, baca. Antum banyak membaca. Insyaallah ketika mendapati yang tidak berbahasa Arab, antum ada rasa sedikit, ya, ada rasa, oh, ini kayaknya ini bacaannya. Baca terus. Rajinlah antum membaca. Paham ya? Nah, secara istilah sorof itu adalah tahwilul aslil wahidi, merubah. Tahwil artinya juga merubah. Ya, merubah aslil wahidi, asal yang satu, maksudnya satu kata, satu bentuk kata. Ya, merubah satu bentuk kata ila amthilatin mukhtalifatin, kepada beberapa contoh yang berbeda. Maksudnya kepada beberapa bentuk kata. Ya, satu kata diubah menjadi beberapa bentuk kata. Lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna atau arti yang diinginkan. La tahsulu illa biha, yang tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan hal tersebut, yaitu dengan melakukan perubahan. Ya, paham maksudnya? Dan inilah dia ilmu sorof, ilmu tasrif. Perhatikan contohnya. Mislu, contohnya kataba. Perhatikan kataba. Siapa yang tahu arti kataba? Artinya menulis. Dia telah menulis. Ini isim fi'il atau huruf? Hah? Fi'il. Ini adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madi, mudhari atau amr? Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Hah? Kata benda? Tidak. Kalau kata benda itu isim. Ya kan? Kalau fi'il madi apa? Fi'il madi? Kata kerja. Apa beda fi'il madi dengan fi'il mudhari? Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Adapun fi'il amr, apa itu? Kata kerja perintah. Alhamdulillah. Ingat ya. Ini pelajaran apa ini? Enggak, yang itu di mana antum mendapatkan? Di Nahu ada, di Sorof ada enggak? Ada, ya. Makanya Ustaz katakan tadi Nahu dan Sorof itu saling berkaitan. Taib. Ya. Contohnya, contoh tasrif itu adalah kataba.
berubah dia menjadi apa? Yaktubu. Berubah dia bisa juga berubah menjadi apa? Uktub. Bisa juga dia berubah menjadi apa? Katibun. Bisa juga dia berubah menjadi apa? Maktubun. Bisa juga berubah menjadi apa? Maktabun dan lain sebagainya. Ini masih sebagian. Ya. Inilah dia perubahan ini yang disebut dengan apa? Tasrif atau sorof. Apa itu sorof tadi? Taghyir. Perubahan kata. Lihat ya perubahannya, lima'anin maksudatin, untuk makna-makna atau arti yang kita inginkan. Kalau kataba tadi untuk waktu yang telah lampau. Iya kan? Kita ingin menyebutkan satu kata untuk masa sekarang, kata kerja untuk masa sekarang dari kataba, maka berubahlah dia menjadi apa? Yaktubu. Karena hal yang kita inginkan itu, makna yang kita inginkan, maka terjadilah perubahan kata. Atau kita ingin merintahkan seseorang, kita katakan apa? Uktub. Ya kan? Jadi kalau kita ingin memerintahkan seorang untuk menulis, tidak kita katakan kataba anta. Kataba anta, semuanya kataba. Tidak. Kita tinggal merubahnya menjadi apa? Uktub. Paham sampai sini Yusuf? Paham sampai di sini? Tentang sorofnya? Itulah dia. Jadi kita tinggal nanti akan ingin mengetahui bagaimana wazan-wazannya, bagaimana cara merubah bentuk kata tersebut. Ya. Kemudian katibun. Apa arti katibun? Yang menulis. Maktubun, yang ditulis. Maktabun, meja tulis atau tempat menulis. Ya. Baik, mungkin ini sebagai pengantar ya, pengantar untuk ilmu sorof ya. Mudah-mudahan antum sudah ingat apa itu ilmu sorof dan tahu perbedaan antara nahu dan sorof ya. Karena kalau dengan mengetahuinya, udah tahu kita perbedaan dua pelajaran ini, insya Allah kedepannya akan lebih mudah kita. Oh ini fokusnya ke sini. Oh ini tujuannya untuk ini, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.